Salam kerahiman. Hari ini 2 November. Kita akan baca dari diary nomor 55B, lanjutan yang kemarin, dan nomor 92. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 55B. Inilah beberapa kata dari suatu percakapan yang aku adakan dengan muder pembimbing menjelang akhir masa novisiatku. Suster, biarlah kesederhanaan dan kerendahan hati menjadi ciri khas jiwamu. Jalanilah hidupmu bagaikan seorang anak kecil yang selalu percaya, selalu polos dan rendah hati, puas dengan segala sesuatu, ceria dalam segala situasi. Sementara orang lain diliputi ketakutan, suster akan melangkah dengan tenang berkat kesederhanaan dan kerendahan hati. Suster, ingatlah ini sepanjang seluruh hidupmu, sebagaimana air mengalir dari gunung turun ke lembah-lembah. Demikian juga rahmat Allah mengalir hanya ke dalam jiwa-jiwa yang rendah hati. Lanjut nomor 92. Penghinaan adalah makanan sehari-hari bagiku. Aku tahu bahwa mempelai perempuan sendiri harus ambil bagian dalam semua yang dialami oleh mempelainya. Jadi, mantel yang dikenakan padanya sekadar sebagai olok-olok juga harus menyelubungi tubuhku. Pada saat-saat seperti itu, kalau aku sangat menderita, aku berusaha tetap tinggal diam, sebab aku tidak mempercayai lidahku yang pada saat-saat seperti itu cenderung untuk berbicara tentang dirinya sendiri. Padahal tugasnya adalah untuk membantu aku memuji Allah atas segala berkat dan karunia yang telah Ia berikan kepadaku. Apabila aku menerima Yesus dalam komuni kudus, aku minta kepadanya dengan husyuk agar Ia berkenan menyembuhkan lidahku, supaya dengan lidahku aku tidak melukai entah Allah entah sesamaku. Aku menghendaki lidahku memuji Allah tanpa henti. Besarlah kesalahan yang dilakukan oleh lidah. Jiwa tidak akan mencapai kekudusan kalau ia tidak terus mengawasi lidahnya. Ini yang kita bahas bersama ya. Jadi setelah percakapan kemarin bicara tentang Suster Faustina dengan Bapak Pengakuan, sekarang dilanjutkan pembicaraan dia atau nasihat dari muder pembimbing. Dikatakan, kesederhanaan dan kerendahan hati jadi ciri khas jiwamu. Ini menjadi tawaran juga buat kita semua, himbauan juga buat kita semua. Ayo, jadikan kesederhanaan dan kerendahan hati jadi ciri hidup kita sehari-hari. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita jadi ciri khasnya itu adalah orang yang selalu pakai barang bermerek, atau yang mobilnya besar, mahal, mewah, atau yang dia orang sukses karena dia hebat dan seterusnya. Tapi ini satu tawaran yang semua orang bisa lakukan. Jadikan kesederhanaan dan kerendahan hati sebagai ciri khas. Ciri khas hidupmu. Jalani hidupmu seperti seorang anak kecil. Jadi kita jangan merasa hebat bisa ini bisa itu. Bahkan muder pembimbing memberikan nasihat jadi seperti anak kecil. Apa sih yang biasa dilakukan oleh anak kecil? Dia bilang percaya. Kedua, polos. Ketiga, rendah hati. Keempat, puas dengan segala sesuatu. Dan ceria dalam segala situasi. Kita lihat ya, kita lihat anak kecil. Dia nggak peduli makanan di meja ada banyak atau enggak. Dia tetap ceria, dia tetap sukacita, dia tetap polos, dia nggak bermusuhan, dia nggak iri. Ayo, kita belajar seperti seorang anak kecil. Dan suster katakan, rahmat Allah mengalir hanya pada jiwa yang rendah hati. Jadi kalau di antara kita ya suka bilang, saya berdoa minta ke Tuhan rahmat ini, rahmat itu ya. Tapi kayaknya Tuhan nggak kasih. Mungkin ini juga boleh menjadi evaluasi kita kalau kita mau maju. Kalau kita mau semakin menyerupai Tuhan Yesus.
Karena dikatakan di sini, rahmat Allah hanya mengalir pada jiwa yang rendah hati. Nah, coba refleksi ke diri kita masing-masing. Apakah kita sudah masuk ke kelompok jiwa yang rendah hati atau baru seolah-olah rendah hati, padahal belum, ya. Kita lihat di nomor 92. Suster Faustina katakan, penghinaan adalah makanan sehari-hari bagiku. Kalau kita dihina, apa yang kita lakukan? Enggak terima, bela diri, balas menghina lagi, menceritakan kejelekan orang itu. Kalau kita lakukan itu berarti kita enggak rendah hati. Karena Faustina katakan di sini, penghinaan adalah makanan sehari-hari bagiku. Jadi kalau ada orang yang hina, berarti aku dapat makanan. Aku jadi makin sehat, aku jadi makin kuat. Harus ambil bagian dalam semua yang dialami oleh mempelainya. Karena Suster Faustina mau menjadi mempelainya Yesus, maka apapun yang Yesus alami, dia pun mau alami. Jadi bukan menghindar, ya. Di situ dikasih contoh mantel. Mantel yang dikenakan kepada Yesus, bukan kasihan orang ya, bukan takut Yesusnya kedinginan, tapi memang sekedar olok-olok. Harus juga menyelubungi tubuhku. Jadi kalau dia diolok-olok, kalau dia dihina, kalau dia disepelekan, kalau dia dikucilkan, kalau dia nggak dianggap, itu pun ya Suster Faustina katakan, aku terima. Itu salah satu cara untuk menjadi orang rendah hati. Kalau saat itu menderita, aku berusaha tetap tinggal diam karena aku tidak mempercayai lidahku. Ini contoh ya, ada suami istri. Si istrinya ini menderita. Dia menderita karena seluruh kehidupan dalam keluarganya itu tergantung di pundaknya dia sebagai istri. Padahal dia juga nggak punya pendidikan tinggi. Dia pun kerjaannya hari-hari jualan makanan aja. Ada suaminya, ada anak-anaknya, tapi waktu itu anak-anaknya belum bisa cari uang karena masih sekolah, masih kecil-kecil, tapi suaminya seolah-olah nggak bertanggung jawab. Pergi, nggak tahu pulang ke rumah kapan, jadi sama sekali nggak bisa mengandalkan suaminya. Nah, dia sebagai istri bukan berusaha menjelekan suaminya, enggak, tapi dia mau bercerita kesusahan dia. Nggak salah kan? Supaya lega, supaya plong katanya ya. Kalau kita menderita, kalau penderitaan itu kita ceritakan, sebagian udah terobati, sudah terangkat. Nah, masalahnya adalah dia bercerita kepada orang yang salah dalam tanda kutip. Jadi waktu dia bercerita keadaan kesusahan dia nggak mendapatkan solusi, malahan dia makin terpuruk. Karena ternyata temannya nggak mensupport dia, nggak menguatkan dia, bahkan membodoh-bodohkan dia. Kenapa mau begitu? Kamu harusnya protes, kamu harusnya. Akhirnya dia nggak dapat damai, dia malah makin terperosok, dia makin merasa kok hidup saya seperti ini, ya. Karena di sana dikatakan, Suster Faustina katakan, aku tidak mempercayai lidahku. Kalau kita lagi menderita, kita cerita, akhirnya tanpa kita sadari kita bisa cerita menjelekkan orang lain. Karena si lidah ini katanya cenderung berbicara tentang dirinya sendiri. Saya sudah baik, saya sudah banting tulang, saya sudah ini, saya sudah itu. Nah, ini menjadi satu nasihat buat kita semua juga. Hati-hati dengan lidah kita. Padahal, Suster Faustina bilang, tugasnya lidah kita itu adalah membantu aku untuk memuji Allah atas segala berkat dan karunia. Jadi Tuhan memberikan kita lidah ini justru untuk memuji Tuhan. Bukan untuk berkeluh kesah. Bukan untuk akhirnya ngomongin diri sendiri betapa menderitanya saya.
Siapa yang menyebabkan menderita? Ya orang itu. Akhirnya orang itulah yang diceritakan kejelekannya, kekurangannya. Bahaya dari lidah. Ya. Suster Faustina katakan, menerima Yesus dalam komuni kudus. Semoga berkenan menyembuhkan lidahku yang tidak. Jangan sampai lidah itu melukai Allah dan sesama. Jadi penderitaan dia simpen, dia diam, dia nggak mau cerita karena begitu mulutnya buka, begitu cerita bisa ceritanya nyamber kemana-mana. Dan yang dia lakukan, dia pergi ke komuni kudus. Dia menerima Yesus dan dia minta, Yesus sembuhkan lidahku. Jangan sampai lidahku ini melukai Tuhan dan melukai sesama. Dia mau lidahnya itu memuji Tuhan tanpa henti. Dan Suster Faustina pertegas, besarlah kesalahan yang dilakukan oleh lidah. Lidah tidak bertulang ya. Ngomong bohong, ngomong yang nggak betul, memutarbalikan fakta, banyak hal ya yang dilakukan oleh lidah ini. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dengan lidah kita. Jiwa tidak akan mencapai kekudusan kalau tidak terus-menerus mengawasi lidahnya. Jadi kalau kita semua mau menjadi kudus, salah satu yang harus kita perhatikan adalah lidah kita, mulut kita. Apa yang kita katakan itu bisa mempengaruhi proses kekudusan kita. Jiwa tidak akan mencapai kekudusan kalau tidak terus-menerus mengawasi lidahnya. Jadi buat kita semua ya, ini sangat penting. Sering saya juga dengar kata-kata seperti ini. Dia itu sebetulnya hatinya baik, cuma memang mulutnya ngomongnya seperti itu. Dulu-dulu saya berpikir, ya mungkin betul juga. Sebetulnya hatinya baik, tapi mulutnya yang nggak bisa direm. Tapi setelah lama saya evaluasi, apa yang keluar dari mulut itu adalah keluar dari hati. Jadi kalau hatinya baik, pasti yang keluar dari mulut juga pasti harusnya baik. Jadi kalau yang keluar dari mulut itu sesuatu yang tidak baik, ayo kita sama-sama refleksi, periksa hati kita. Karena apa yang dikatakan itu keluar dari hati. Jadi kalau istilah dia baik, orang baik, cuma mulutnya aja. Nah ini yang membenarkan, tapi akhirnya sebetulnya kita jadi menjerumuskan orang itu. Dia merasa, tuh kan, mereka semua tahu kok saya baik, cuma memang mulut saya aja. Di catatan Suster Faustina ini, kita dikasih tahu lagi bahwa jiwa tidak akan memperoleh kekudusan kalau tidak menjaga lidahnya. Kalau kita ngomong salah, kalau kita ngomong benar tapi di posisi atau di waktu yang salah, itu juga bisa mendatangkan masalah. Kita belajar aja dari Suster Faustina, kalau mengalami penderitaan, diam, jangan banyak cerita, datang pada Tuhan, minta supaya Tuhan menyembuhkan lidah saya, supaya saya tidak melukai Tuhan dan sesama. Saya tutup sedikit dengan satu sharing. Ada satu orang yang melakukan suatu perbuatan baik. Dia berbuat baik, ya. Dia berbuat baik, dia menyapa, halo apa kabar, bagaimana keadaanmu, bagaimana kesehatanmu. Jadi maksudnya mau menjalin suatu relasi, ya. Apalagi sekarang lagi zaman COVID, kan susah ketemu ya. Jadi orang-orang yang lama-lama sudah nggak pernah dihubungi, mulai sekarang dia hubungi. Tapi dia merasa bahwa kok orang-orang nggak respon ke perhatian dia. Dia sudah memperhatikan, dia sudah telepon, dia sudah WhatsApp, dia sudah bahkan mengirim makanan. Sebagai bukti bahwa dia memperhatikan orang tersebut. Tapi nggak balas telepon, nggak balas nyapa, atau bahkan hanya sekedar
ketik di WhatsApp bilang, kamu apa kabar hari ini ya. Jadi maksud dia mau berbuat baik, tapi dia minimal nggak minta perbuatan baik seperti yang dia lakukan, tapi dia minimal, kamu juga harus perhatiin saya dong gitu ya, seperti itu. Karena tidak memperoleh harapannya tidak terpenuhi, karena orang itu ternyata tidak telepon, tidak WhatsApp. Bahkan kalau ditanya, kok kamu enggak kontak saya lagi sibuk. Ya minimal kontak saya. Jadi maksudnya ada relasi timbal balik. Dia bilang, saya sibuk, saya nggak ada waktu. Buat si ibu ini yang dia menyapa temannya seperti itu, dia merasa, kok hidup ini seperti ini? Saya sudah berbuat baik, tapi kok orang itu tidak membalas kebaikan saya? Padahal saya juga nggak minta yang macam-macam. Hanya minta supaya dia ingat saya, hubungin saya. Nah, kembali lagi poinnya. Kalau dia nggak dapat respon seperti itu, sebetulnya dia nggak perlu berkeluh kesah. Sebetulnya dia terima aja, karena mungkin ini bagian daripada salib yang harusnya dia tanggung. Ini bagian daripada kesabaran. Ini bagian daripada ketulusan. Dia menghubungi orang-orang itu tujuannya adalah supaya saya baik atau apa ya, banyak tujuannya. Nah, hal-hal ini terjadi, saya sering berpikirnya adalah Tuhan izinkan terjadi. Jadi pasti di balik sesuatu peristiwa itu pasti ada sesuatu pesan, suatu pencerahan yang Tuhan mau berikan. Jadi kalau dia berbuat baik dan responnya tidak diterima, bisa karena mungkin orang itu merasa belum merasakan kebaikan tersebut, atau memang sengaja dibiarkan seperti itu supaya kita latihan sabar, kita supaya latihan bahwa kita betul peduli, itu betul-betul peduli atau basa-basi. Karena kalau kita baik sama orang, terus kita berharap orang lain respon saya baik, belum tentu kita berbuat baik. Oke, itu aja. Jadi bahan renungan hari ini buat kita semua ya. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pengajaran pada hari ini, di mana Suster Faustina mengingatkan kami untuk betul-betul menjaga lidah kami. Pada saat menderita, dia justru diam. Dia tidak bercerita, dia tidak berkeluh kesah, karena dia tahu bahwa lidah itu bukan untuk berkeluh kesah, bukan untuk membicarakan diri sendiri, bukan untuk membicarakan orang lain, tapi untuk memuji Engkau Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini kami mohon urapilah kami semua Tuhan, khususnya lidah kami masing-masing, agar kami menggunakannya untuk sesuatu yang baik, untuk memuji Tuhan, untuk supaya jangan sampai melalui lidah kami ini kami membuat Engkau sedih dan juga menyusahkan sesama kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, terutama mampukan kami yang masih sering seenaknya memakai lidah kami. Kami mau serahkan keberadaan kami Tuhan, agar kami Engkau bimbing menjadi orang-orang yang rendah hati. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.